Tentu kalian pasti tahu kisah Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis memiliki sejarah yang panjang dan juga sangat penting bagi kami. Oleh karena itu, Anda tidak boleh melewatkan sejarah Islam yang akan kami bahas kali ini. Baitul Maqdis terletak di Yerusalem, tanah suci bagi tiga agama Islam, Kristen dan Yahudi. Mereka bertiga menguasai Baitul Maqdis. Dan banyak hal terjadi di sana. Tempat ini merupakan kompleks bangunan bersejarah seperti Dome of the Rock. Ada beberapa nama yang berbeda untuk ketiga agama tersebut. Orang Kristen menyebutnya Bait Allah, orang Yahudi menyebutnya Har-Habayit dan umat Islam menyebutnya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Sejarah Yerusalem, dari perkembangan awal hingga saat ini. Nabi Yakub alaihi salam membangun Baitul Maqdis dengan cara sederhana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan mengenai pembangunan Baitul Maqdis. Dibangun 40 tahun setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di Mekah. Megahnya pembangunan Baitul Maqdis ini dibuat oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang kaya raya. Tidak kurang dari 150.000 orang melakukan pembangunan setiap harinya. Pada malam hari, Nabi Sulaiman meminta para jin untuk membantu membangunnya. Baitul Maqdis memiliki panjang sekitar 60 hasta, lebar 20 hasta, dan tinggi 30 hasta. Kemudian orang Yahudi memanggilnya Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman sebenarnya membangun Baitul Maqdis sebagai masjid yang disebut Masjidil Aqsa. Babilonia menghancurkan Baitul Maqdis. Berikut kisah Baitul Maqdis pada tahun 586 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia menghancurkan Baitul Maqdis. Mereka bahkan mengusir orang Israel dari Yerusalem. Kemudian orang Israel yang kembali dari pengasingan membangun Bait Suci pada 536 sampai 513. Herodes Agung merenovasinya pada tahun 19 sebelum Masehi sebelum dihancurkan lagi oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Versi lain mengatakan bahwa orang Yahudi sendiri yang menghancurkannya agar tidak menulari orang Romawi. Kemudian pada tahun 530 Masehi, Kaisar Justinian membangun sebuah gereja di situs ini. Namun di awal abad ke-7 Masehi, Kaisar Khosrau II menghancurkannya. Kemudian pada tahun 637 Masehi, tentara Muslim merebut kembali Yerusalem dari Bizantium. Khalifah Umar dan tentara Islam kemudian membangun kembali Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa menjadi masjid suci tempat Rasulullah Miraj dan kiblat umat Islam awal beribadah. Kemudian, pada tahun 687 sampai 691 Masehi, Khalifah Bani Umayyah dan putra-putranya kembali membangun Baitul Maqdis. Namun, bangunan itu kembali hancur akibat gempa bumi pada tahun 746 Masehi. Tentara Salib pernah menguasai Baitul Maqdis. Sejarah Baitul Maqdis selanjutnya pada tahun 754 Masehi. Bani Abbasiyah membangunnya kembali. Ternyata terjadi gempa lagi pada tahun 1033 Masehi. Dan diperbaiki oleh Khalifah Fatimiyah pada tahun 1034. Perang Salib terjadi pada tahun 1099 Masehi dan tentara Salib menguasai Yerusalem. Kemudian mereka membantai dan mendeportasi Muslim dan Yahudi di sana. Mereka juga menggunakan Baitul Maqdis sebagai gereja, istana, dan kandang kuda. Kemudian pada tahun 1187 Masehi,
Salahuddin Al-Ayyubi mengepung dan merebut kembali Yerusalem. Salahuddin juga memfungsikan Baitul Maqdis sebagai Masjidil Aqsa seperti sebelumnya. Itu juga memungkinkan orang Yahudi dan Kristen untuk tinggal dan berdoa di Yerusalem. Waktu telah berlalu dan tanah Palestina dan Yerusalem masih berada di bawah kendali pemerintahan Islam. Setelah kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, sejarah Baitul Maqdis berlanjut saat otoritas Britania menguasai Palestina. Saat itu orang Yahudi yang dibantai di Eropa dan wilayah lain mulai mengungsi ke sana. Benih-benih negara Zionis Israel akhirnya mulai tumbuh dan perlahan menghancurkan tanah Palestina. Israel ingin menduduki Masjid Al-Aqsa. Pada tahun 1948, Israel mendeklarasikan pendirian negara Zionis berdasarkan Yahudi. Mereka mendirikan koloni di tanah Palestina, menggusur penduduk Muslim dan Kristen. Mereka juga mengabaikan demarkasi teritorial dan peringatan dari PBB. Israel terus berusaha menguasai Masjid Al-Aqsa untuk membangun kuil suci ketiga dalam kesepakatan internasional. Status quo Masjid Al-Aqsa adalah milik umat Islam. Orang Yahudi dan Kristen boleh mengunjunginya, tetapi tidak boleh beribadah di dalamnya. Inilah pembahasan sejarah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Israel dan Yahudi tidak akan berhenti menduduki Masjid Al-Aqsa sampai mereka mencapai tujuan mereka. Sementara itu, umat Islam tidak akan berhenti menjaga Masjid Al-Aqsa.